Jadi pengembangan AS ini sebenarnya sudah lama ya. Jadi ada integrasi dari Fakultas Kedokteran dengan rumah sakit yang diikuti integrasi pusat pendidikan lain, ya, termasuk perawat, bidan sampai dokter hewan. Ya. Ini yang menyebabkan konsep ini berkembang mulai itu AHC, Academic Health Center, karena melibatkan kemudian muncul Academic Health Science Center, akhirnya menjadi Academic Health System. Ya. Ya ini. Sudah ada asosiasi di dunia yaitu asosiasi AHC ini, tapi kemudian karena berkembang juga di luar Amerika Serikat, nama tambah AHC Internasional. Ya. Jadi ada dua organisasi di dunia ini, AHC dan AHC Internasional. AHC ini yang memadai yang di Amerika Serikat, yang internasional yang di luar Amerika Serikat. Ya. Nah, jadi ada ya. FKUGM sudah diundang oleh AHCI pada tahun 2014. Ya. Pak Dekan diminta berbicara di Seoul dan saya juga diajak ke sana. Ya. Nah, kemudian yang pertama adalah apa yang mendrive dirinya AHC. Ya. Apa yang mengapa situasi apa yang mendorong munculnya AHC. Ya. Ada dua hal. Pertama adalah dari situasi. Ya. Ada tiga situasi dari harmonisasi rumah sakit dan fakultas kedokteran, kemudian kekurangannya tenaga pengajar, dan adanya potensi untuk penelitian. Ya. Jadi pada tahun 60-an ini di Amerika Serikat muncul problem layanan klinik, Pak Andreas. Jadi beberapa error terjadi dan lainnya. Kemudian tahun 80 sudah mulai ada kebutuhan untuk efisiensi pembiayaan. Ya. Jadi persis sekarang ini di Indonesia. Ya, jadi kebutuhan bagaimana ada kendali mutu, kendali biaya muncul. Ya. Sehingga memang dirasakan harus ada keterpaduan sistem pelayanan kesehatan dengan dunia pendidikan profesi kesehatan, termasuk kedokteran. Yang kemudian diikuti lagi profesi yang lain. Ya. Drive yang kedua di Sulawesi adalah kekurangan tenaga pengajar. Ya. Waktu itu muncul kekurangan tenaga pengajar, baik di fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya. Ya. Jadi orang Amerika itu ternyata melong luang Jawa, Jawa jadi dosen, gawane sak dus, bayar sak sen. Ya. Ini jadi gitu ya. Nah, sehingga memang dirasakan perlunya merekrut tenaga di luar fakultas, termasuk di rumah sakit. Ya. Drive yang ketiga adalah potensi cukup kuat adalah dalam clinical trial. Ya. Kita ketahui pada saat itu clinical trial di Amerika Serikat itu meliput sampai sekarang ini sudah 32 miliar US dollar. Kira-kira hampir 300-an triliun. Ya. Jadi sepertujuh APBN negara RI. Ya. Ini ya. Jadi ada satu potensi clinical trial yang cukup besar. Nah, tiga hal ini ya, situasi ini yang mendorong rumah sakit, fakultas kedokteran dan pendidikan kesehatan yang lain menyatu lah. Dari pemangku kepentingan, ini penelitian dari Dr. Fuchs, ya, ada tiga momen yang sangat berkelanjutan. Pertama pemerintah, ya. Jadi perluan adanya kontrol cost, kemudian di define optimal care, ya, yang mulai mendekatkan pelayanan medik dengan sosial. Ya. Ini. Ya. Kemudian pasien, ya. Pasien mulai banyak yang ambulatori. Jadi pasien dari penyakit kronik, bahkan beberapa di Amerika Serikat itu rumah sakit mengurangi rawat inapnya, tapi membesarkan rawat jalannya. Yang ketiga adalah dari dokter sendiri. Dokter mulai ya menyimbangkan kehidupannya dia dengan keluarga. Ya. Ini apalagi pada waktu itu presidennya Clinton, Carter ya, dia menggerakkan bagaimana kembali ke family. Ya. Jadi banyak dokter yang anaknya kena narkoba, dokter yang anaknya bunuh diri awal, sehingga mulai konsep perdanya, jika mengurangi kerjanya, ini mulai membagi yang lain. Dua hal inilah yang mendrive berdirinya AHC di Amerika Serikat, situasi dan pemangku kepentingan. Ya. Kemudian kepentingan, perkembangan AHC dan AHS ini. Ya. Jadi kita ketahui bermula di Amerika Serikat tahun 69, ya. Kemudian berdiri, kemudian sekarang ini menjadi satu integrasi lembaga kedokteran kesehatan dengan pelayanan kesehatan dan meliputi upaya terobosan penelitian medis klinik. Jadi memang dharma berarti di sini ya. Ada nama lain di Amerika yaitu AMC, Academic Medical Center. Tapi ini
hampir menyatu ke AHC tadi ya. Nah, ada 2 prototip yang bisa kita lihat di Amerika Serikat. Pertama, prototip yang full integrated model. Jadi baik sekolah kesehatan dengan rumah sakit itu menyatu menjadi satu pimpinan. Ya. Tapi ada yang namanya splinter model. Ya. Jadi masing-masing masih berdiri sendiri-sendiri, ya. Masih mempunyai kewenangan sendiri. Ya. 2 model ini yang masih berkembang di Amerika Serikat, ya. Walaupun di beberapa negara lain, seperti di Belanda itu betul-betul yang full integrated. Ya. Mungkin Bu Dia tahu sendiri ya, di Belanda itu hanya ada 8 rumah fakultas dokteran yang sudah menyatu menjadi medical center. Ya. Itu full integrated. Ya, di Amerika Serikat itu masih berkembang bermacam-macam. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat modelnya, ada yang antara teaching hospital, perguruan tinggi itu sendiri. Ada yang dominan rumah sakitnya, ya. Ada yang dominan perguruan tingginya. Ya, ada juga yang sudah menyatu. Ya. Jadi model ini masih dikembangkan di Amerika Serikat. Ya. Jadi saya sangat tidak masih sulit kalau di Indonesia mungkin harus satu model ya. Di Amerika itu masih ada 5 model ini. Ya. Walaupun memang upaya bagaimana menuju yang terpadu itu diupayakan betul ya. Tapi ini juga makan waktu ya. Di Belanda sendiri saya ketahui di Maastricht itu perkembangannya 16 tahun ya. Mulai dulu memang dari Amsterdam kemudian Groningen, Maastricht ini 16 tahun. Jadi di Belanda pun bisa menjadi satu model ini juga perkembangannya tidak cepat ya, tidak kun fayakun tapi masih panjang ya. Jadi modelnya yang ada di Amerika Serikat, ya, ada 5 model. Nah, bagaimana di Indonesia ini, mari kita diskusikan dan mungkin nanti kita jalankan. Ya. Nah, sehingga memang banyak memanfaatkan adalah integrasi fungsional, ya, belum menjadi struktural, tapi integrasi fungsional. Ya. Ya, suatu bukti bahwa ini best university dan best hospital di Amerika adalah AHS. Ya. Pertama adalah, jadi di US Medical ini tahun 2015 kemarin, 25 sekolah kedokteran itu adalah AHS. Ya. Ada dinilai dari riset maupun medical college universitas. Jadi dilihat dari minat yang masuk ke perguruan tinggi. Ya. Ada 6 yang saya citasi, ini Harvard nomor 1, kemudian Stanford nomor 2, John Hopkins nomor 3, ini California ini. Dan mereka tiap tahun terus bersaing terus. Ini tahun yang 2015 kemarin ya. Ya, ada yang kemudian. Kemudian dari rumah sakit, ya. Dari best hospital ini dilihat dari angka kematian, pasien safety dan reputasi rumah sakit. Ya. Nah, kemudian agar penilaian dari 5.000 lebih rumah sakit, tapi 144 rumah sakit dengan beberapa ini. Di Mayo Clinic nomor 1, kemudian Cleveland nomor 2, dan lainnya. Ini rumah sakitnya. Ya. Bukti menunjukkan bahwa best hospital dan best sekolah kedokteran adalah AHS. Ya, ini mungkin yang memberikan semangat kita ya. Ya. Ini Harvard ya. Harvard ini kita ketahui 11 pemenang Nobel dari Harvard ya. Jadi kami harapkan nanti kalau betul nanti AHS berdiri di Gajah Mada ya nanti Nobel ada di Indonesia ya. Nggak tahu mungkin Pak Andreas nanti pelopornya aja. Ya jadi ini ya, jadi mereka Harvard Medical School ini perguruan tinggi ya, kemudian Massachusetts General Hospital Team milik country ya, menyatu ya. Kemudian yang Mayo ini yang dominan rumah sakitnya ya, jadi rumah sakitnya sangat besar sekali, kemudian membuat jejaring kalau nggak lebih dari 74 rumah sakit di Amerika Serikat. Ya. Ini nomor 1 di Amerika dan dia highly specialist medical care. Ya. Kemudian mereka mendirikan fakultas kedokteran, jadi kedokterannya lebih dulu, lebih belakangan ya. Dan mereka memakai lambang itu serigala. Jadi mayonya serigala putih, ini serigala hitam. Ya. Jadi kalau kita mau pakai lambang mungkin pakai kucing garong saja ya. Ya, jadi supaya satu lambangnya ya. Jadi mereka menyatu ya. Jadi ini Mayo Kliniknya, ini sekolahnya ya.
Kemudian John Hopkins, ya ini yang betul-betul sudah full integrated ya. Ini ada 16 pemenang Nobel ya. Ini ada jembatannya yang sangat ya. Jadi kita sudah sama jembatannya ya. Jembatannya hubungan antara fakultas kedokteran dengan rumah sakit ya. Ya ini sudah kita tiru jembatannya ya. Dan yang lain nanti kita tiru ya. Jadi ini betul bahwa 3 tahun tadi adalah betul-betul base university dan base hospital di Amerika Serikat yang berbentuk AAS semua ya. Nah, kemudian bentuk lain adalah di Kanada ya. Ini di Swan, kebetulan waktu di Seoul kemarin Prof. Kevin Wellman ke sana mengatakan bahwa di Kanada ini di Ontario ini ada ya. Jadi dibentuk suatu AAS yang meliputi beberapa warna asuransi sehingga tidak hanya rumah sakit dan kedokterannya juga sampai LSM dan lainnya. Ya, ada 17 lembaga yang digabung, sehingga mereka betul-betul bisa menaikkan derajat kesehatan di wilayah. Ya. Di salah satu tugas suci dari AS adalah bagaimana AS ini bisa meningkatkan derajat kesehatan di wilayah masing-masing. Ya. Nah, mereka ada steering committee, kemudian ada working group-nya. Ya. Ini, yang di Kanada. Ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sudah ada satu tim yang diadakan di Dikti, yaitu di Dijen Dikti, namanya tim pengembangan RS pendidikan. Ini ketuanya Prof. Amal Saf ya. Anggotanya salah satu adalah Dr. Slamet Yuwono, dan beliau adalah mantan Direktur Utama Sutomo, dan sekarang Kepala Badan Pengawas Rumah Sakit ya. Ini beliau duduk sini, ketuanya adalah Prof. Amal Saf ya. Ya. Jadi oleh ini tim itu adalah bermanfaat AHC ini ya, memang memanfaatkan pakar dan lain-lainnya. Kemudian ya, salah satu adalah ada penelitian internasional, pendidikan dan pelayanan. Jadi menggabungkan dharma perguruan tinggi ke tugas di AHS ya. Termasuk adalah bagaimana nanti menggalakkan penelitian transisional ya. Ya. Nah, ada konsep dasar 11 konsep teknis dan 9 indikator. Ya. Jadi sudah ada indikator. Ya mungkin ini bisa kita berikan masukan karena indikatornya mungkin nanti saya juga nggak dong mengapa pakai ini ya 9 ini. Ya. Menurut Prof. Ahmad Syah ini mereka mengacu ke AS di Amerika Serikat. Ya. Jadi ada 9 indikator ini yang ini mungkin nanti akan diterapkan di bentuk AS di Indonesia. Ya. Untuk kita tahu ada ya, jadi prinsipnya dari rumah sakit dari universitas dari ada praktis plan-nya, ya. Kemudian mengerani ya bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya, ini yang target dari Kementerian Dijen Dikti waktu itu masih di bawah Mendikti, mungkin ada 7 AS di Indonesia ya. Tapi baru didirikan ada 3. Ya. Jadi sekarang ini baru ada 3 AS di Indonesia. Pertama di Universitas Hasanuddin, ya, yang didirikan tahun 2014 awal. Kemudian FKUI dengan beberapa rumah sakit ini 2014 akhir dan UGM. Ya. Jadi baru ada 3 AS di Indonesia. Dari target 7. Ya. Jadi konsep ini ya, jadi, bagaimana tiap-tiap AS ini membina beberapa fakultas dan lainnya. Jadi tidak hanya fakultas kedokteran, juga fakultas yang lain. Kemudian rumah sakit pendidikan utama juga membina rumah sakit ini ya. Ya, saya ngambil dari presentasinya Pak Slamet nih. Jadi ini kemudian ini modelnya. Jadi memang kemarin yang adalah Uncen, jadi cendrawasih di Papua yang di sebagian. Mereka harus nanti menggandeng baik UI maupun UGM ya, mengembangkan AHC mereka ya. Sehingga diharapkan nanti ada pengembangan AHS ini dari perguruan tinggi dan rumah sakit yang ada di Jawa ini menyebar ke seluruh
Indonesia ya, harapan demikian ya. Jadi dari 3 kemudian 7 kemudian mengembangkan yang lain ya. Jadi harapan demikian ya. Ini skenario dari Ditjen Dikti ya. Ini yang perlu kita cermati bagaimana kita mengembangkan ya. Ini targetnya demikian. Sehingga nanti diharapkan ada dokter untuk bangsa lah. Harapannya ya mudah demikian ya. Ini beberapa perguruan tinggi ya, termasuk UGM ini ya. Ya. Baik. Nah, bagian di FKUGM ya. Jadi UGM ini pertama membahas adalah rapat Forkom, keliru Bu Ufa ya, rapat Forkom antara Dekanat FKUGM, Rumah Sakit Sarjito dan Rumah Sakit RSA ya. Kemudian ini Bu Walida ikut-ikut masuk ya. Sehingga waktu itu kita kembangkan SK Dekan ya, dari Dekan. Ternyata dari ya, ini belum ya. Jadi berkembang ternyata dari Rumah Sakit Harjolukito ya, kita ketahui di Jogja ada Rumah Sakit Pusat TNI AU yang akan berkembang dari Rumah Sakit tipe A menggabung ke AS FKUGM. Dan terakhir adalah dari Banyumas ya, Rumah Sakit RSUD Kabupaten Banyumas ya. Jadi utama adalah bagaimana mengintegrasikan secara efektif dan efisien fungsi pelayanan pendidikan riset ya. Pemberdayaan SDM. Ya. Kemudian utilitas sarana dan prasarana. Kita tahu banyak sarana yang mungkin utilitanya belum baik atau kurang optimal, kita upaya ke sana ya. Sehingga memang FKU sendiri sebagai institusi pendidikan ini sangat membutuhkan wahana pendidikan, termasuk untuk pendidikan dokter, kemudian PSIK, PSGK, PPD maupun spesialis. Ya. Jadi pengembangannya pertama adalah dengan FKUGM, RSA dan Sarjito sebagai integrasi fungsional. Jadi kami sebagai tim yang diangkat sebagai tim integrasi ini memang integrasi adalah integrasi fungsional, belum integrasi struktural. Ya, ya itu nanti kita bahas berapa ya. Jadi kemudian menggabung Suraji, Harjolukito dan Banyumas ya. Sehingga kita mempunyai 5 rumah sakit ya. Space Centernya, kemudian Sarjito, Suraji, RS UGM, Harjolukito dan Banyumas ya. Jadi, ya. Ini 5 rumah sakit yang tergabung ini dengan berbagai karakteristiknya ya. Kita ketahui Sarjito adalah rumah sakit umum pusat ya, yang ada di ibu kota provinsi. Suraji adalah rumah sakit umum pusat juga milik Kemenkes yang ada di kabupaten. Kemudian RSUGM rumah sakit milik perguruan tinggi. Kemudian Harjolukito ini rumah sakit pusat milik TNI AU. Sehingga mungkin pola birokrasinya lain lagi ya. Kemudian ada lagi rumah sakit Banyumas ini milik Kabupaten Banyumas. Ya. Jadi ada 5 yang rumah sakit yang mungkin tipenya lain-lain. Ya. Ini mungkin kami juga membutuhkan masukan bagaimana untuk menyatukan ini. Ya. Ya. Kemudian ada beberapa tahap yang kita lakukan. Ini Pragun di situ mengkoordinir kegiatan. Jangka pendek ini, jadi AS ini sebagai tim advokasi, harapannya adalah bagaimana eksekusinya di dekanat maupun di direksi. Ya. Kemudian yang pertama adalah kita bagaimana mengatur adalah mobilitas dari dokter. Ya. Kemudian juga mobilisasi bagi peserta didik. Ya. Sehingga jadi ada beberapa yang perlu kita sinunkan. Kemudian kita mengembangkan lagi karena masukan dari itu meliputi klinik layanan primer, sehingga sekarang ini bergabung juga adalah klinik Korpagama dan GMC. Ya. Sebagai ini, jangka panjangnya memang nanti board manajemen, kemudian ini jangka panjang. Nah, sehingga kita mencoba ya merecap apa yang diharapkan FKUGM ke rumah sakit jejaring. Ya. Ada beberapa yang kita lihat sini, masuk wahana pendidikan, mungkin juga sama-sama riset, kemudian juga bakodik dan lain-lainnya. Ya. Ya. Kemudian juga kita menawarkan apa yang bisa kita tawarkan ke rumah sakit. Ya. Termasuk adalah hubungan internasional. Ya. Dengan adanya hubungan internasional dari rumah sakit ini diharapkan
rumah sakit bisa meningkatkan tingkat ataupun kualitas layanan. Ya. Ya, harapan yang akan datang ya, adalah adanya konsorsium SDM medik. Ya. Jadi di pengembangan bagian atau departemen sekarang ini sangat besar sekali. Ya. Tidak mungkin hanya ditopang oleh satu rumah sakit. Ya. Bagaimana nanti mensinergikan ya, SDM yang di rumah sakit AS ini bisa mengangkat SDM di departemen di Fakultas Kedokteran. Ya. Jadi terketahui sekarang pengembangan divisi banyak sekali, tidak mungkin itu diampu oleh satu rumah sakit. Sehingga bagaimana mensinergikan semua ini. Ini satu tugas yang cukup berat, yang mungkin masih banyak membutuhkan masukan-masukan. Ya. Jadi misalnya penyakit dalam, ya, ini Pak Nyoman, mempunyai 12 subspesialis ya. Kalau masing-masing harus 3, tidak mungkin hanya di rumah sakit Sarjito. Jadi mungkin ada yang di rumah sakit lainnya. Ini menggabung pengembangan di departemen penyakit dalam. Ya. Nah, lainnya. Kemudian tahun 2015 ini kita ada 3 pokja. Ya. Pertama pokja keuangan dan jaminan. Ya. Ini karena bagaimana juga dasar dari adalah dengan harapan BPJS. Ya. Kalau semua adalah BPJS. Sehingga pokja ini dikoordinasi oleh Pak Umam dari Sarjito. Ya. Dan pokja layanan dari SDM karena bagaimana juga pengembangan layanan itu akan terkait dengan SDM mediknya. Ini diketuai oleh Dr. Indro Basuki. Ya. Karena pokja pendidikan penelitian ini diketuai oleh Dr. Simulat. Ya. Terima kasih. Ya. Ini yang ada di sekarang ya. Jadi SK-nya itu akan berakhir pada bulan Juni 2016 ini. Ya. Harapan saya nanti yang diganti lah. Jadi kita sudah 2 tahun nih. Jadi ini tim yang ada. Ini pemetaan dari layanannya. Jadi kita berupaya masing-masing rumah sakit itu ada layanan unggulan yang tidak bertabrakan, tapi bisa sinergi. Ya. Tadi Sarjito punya layanan jantung kanker. Ya. Kemudian RSUGM itu punya layanan nanti di neuroscience dan tumbuh kembang disable. Suraji ini layanannya geriatri paripurna. Ya. Yang kemudian juga di RSTNI AU ini karena kedokteran penerbangan ini dukungan penunjang cukup luar biasa. Walaupun mereka unggulannya kedokteran penerbangan, tapi bagaimana tentang untuk cath lab, untuk neuroscience-nya cukup maju sekali. Ya. Ya. Kemudian RS Banyumas ini adalah kedokteran jiwa komprehensif. Ya. Ini yang baru kita tata. Ya. Ya. Kemudian ada beberapa SDM ini yang kita tata. Kemudian karena RSA sendiri harus menjadi rumah sakit tipe B dengan beberapa peraturan kementerian dengan Permenkes 1356 ya. Kemudian Suraji harus mau jadi tipe A, ya. TNI AUR tipe A dan Banyumas tipe B. Ya. Jadi memang ini ragam dari kelas di rumah sakit di AS di FKUGM. Ya. Ya. Ada beberapa canggih yang mungkin ini perlu dioptimalkan. Ya. Jangan sampai alat itu UTI kurang, tapi bagaimana kita bisa mensinkronkan pemakaian alat ini dengan mungkin sistem rujukan ataupun sistem pelimpahan. Ya. Jadi ini kita petakan. Kemudian ini saran-saran bersistem dan lain-lain. Nah, kendalanya ya. Pertama memang muncul kendala ya. Yang ini mungkin perlu pemecahan ya. Pertama adalah memang remunerasi ya. Ini fleksibilitasnya memang perlu kita bicarakan supaya dokter itu nyaman ya. Tidak saling melirik ya. Karena melirik kocek orang lain itu ya nggak baik ya Pak. Rumput tetangga mesti lalu hijau ya. Kemudian pangkalan data dosen tetap ya. Sekarang ini sudah muncul adalah bagaimana mengatur NIDN, NIDK. Ini mungkin perlu kita endorse untuk teman-teman di Kemenkes dan yang lain supaya mempunyai ya. Karena ini bagaimana nanti menentukan jumlah murid yang kita terima ya. Jadi data dosen ini perlu kita perlukan, jadi nanti harus ada NIDN, NIDK yang kita atur. Kemudian dasar hukum keorganisasian, ya. Karena AS yang di Indonesia itu ada 3 bentuk. Pertama, Unhas, itu SK-nya oleh Ditjen Dikti. Ya. Kemudian UI itu SK-nya dengan 2 SK Menteri. Ya. Di Menteri Dikbud dan Kemenkes, tapi walaupun di bawah juga belum jalan. Ya. Nah, di UGM ini SK Rektor. Ya.
Apa perlu sampai ke menteri atau cukup dirjen ya. Kemudian kepastian SIP ya, karena bagaimana juga sekarang untuk perlindungan hukum dokter itu perlu ada SIP. Nah, sekarang ada 3 skenario SIP, ada SIP yang dengan STR menetap, ada SIP dengan SIP jejaring, kemudian ada SIP yang dengan penugasan. Nah, penugasan pun ternyata antara Jogja dengan dengan Jawa Tengah beda. Kalau Jawa Tengah bisa setahun sekaligus, kalau DIY 3 bulanan. Nah, ini masih perlu kita pikirkan ya. Kami sudah mendekatkan ke dinas, tapi baru mau kita laksanakan, kepala dinasnya ganti. Ya Pak, ganti sekarang ya. Itu yang kita menit lagi. Kemudian pendanaan tim, ini memang betul ya, kita bagaimana tim itu perlu pendanaan ya. Ini masih. Kemudian regenerasi tim ya, karena timnya sudah sepuh-sepuh semua ya. Ketuanya ada 60 atas ya, harapan kami tim itu ya umurnya ya di bawah 50 lah. Sehingga kami betul ya. Jadi ini yang kendala pada kami ya, sehingga 6 ini kami mohon banyak masukan. Mungkin ini yang saya sampaikan ya. Jadi kita ini pemandangan Bromo kita sangat indah sekali. Bagaimana kita itu bisa mengoptimalkan ya, karena bagaimana juga nggak ada dunia yang seindah Bromo, tapi kunjungan wisatanya masih kalah dengan Malaysia yang nggak punya apa-apa ya. Mungkin demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.